Hadis yang kedua. Idza sajadta wa kama qala famakkin sujudaka. Kalau Anda sujud, kata Nabi, engkau kokohkan dulu sujudmu. Ya langsung doa. Tempelin yang enak. Ya, sampai nempel betul. Kening tempelin. Makanya teman-teman, tempat sujudnya kalau bisa jangan terlalu empuk. Ya. Supaya nempelnya enak. Gitu. Ya, karena itu di atas bantal nggak boleh sujud. Terlalu empuk. Sejadah coba cek kalau terlalu empuk tuh yang membuat nggak nempel, nggak ngerasa nempel tuh, ya itu kurang dianjurkan. Ya. Jadi kalau pas nempel tuh terasa betul sehingga ada nempel, nanti saat darah mengalir ke otak tuh kalau kita sedikit MRI itu ada kayak titik God spot di sini. Sampai merasa tenang di situ, nyatu. Nah biasanya kalau energinya sudah ke situ, ada rasa nyaman, ada tenang, ada ketundukan. Awalnya kalau belum benar pusing dulu tuh, itu awalnya. Nah nanti nempel semua, ini nempel. Kalau sudah nempel betul ada sensasi yang berbeda pada diri kita. Jelas? Oke, jadi itu dulu yang pertama saya tekankan, tempelkan dulu dengan baik. Rambut panjang tidak harus diikat, laki-laki ya, bukan perempuan. Biarkan dia terurai. Dengan catatan, tidak menutupi keningnya. Oke, kalau 1-2 menutup, masih kena kening, masih nempel, itu sah. Walaupun makruh. Makruh tanzih istilahnya, kalau bisa dihindari. Karena nggak disukai, tapi tetap sah. Ya, karena itu Nabi pakai imamah yang dibuat itu. Ya, kita pakai peci sekarang. Ya, itu salah satunya bukan ingin membuat penampilan performance sebagai tidak. Asal katanya supaya akarnya rambut ini yang mungkin panjang tertutup sehingga tidak terlalu menutup bagian saat kita sujud. Ya, tapi kalau dia tak pakai peci, justru kebalik. Jangan diikat, biarkan aja. Karena pada dasarnya nggak ada orang rambut ke depan begini kan. Pasti ke samping kan. Ya kalaupun sujud dia terurai. Nah ada riwayat mengatakan ketika dia sujud dan terurai pun itu sebetulnya rambut ikut sujud. Gitu. Tapi dia nggak menutup kening. Kalau nutup semua maka tidak sah. Jelas ya? Kalau masih masuk sebagian, nempel dia, walaupun terhalang 1-2, itu tetap sah dia sujudnya walaupun sifatnya makruh. Sebaliknya perempuan. Tidak boleh ada satu rambut pun. Ya. Apa masalahnya? Bukan karena menghalangi, tapi aurat bagi perempuan. Jelas? Yang harus ditutup. Nah, kemudian yang kedua, kain. Bagaimana statusnya mukena? Kan nempel di sini ya. Nah, mukena sedapat mungkin tidak menutup bagian keningnya. Supaya keningnya menempel. Ya, kalau dia terhalang sama sekali nggak nempel, tapi dengan kena mukenanya, maka salatnya tidak sah. Berbeda dengan mukenanya jadi alas. Pakai jilbab nutup mukena karena misalnya di Arafah panas nih, dipakein jadi alas, itu tetap sah. Sah. Ya. Antum pakai sorban di sini. Ya, itu ada sanadnya tuh. Sanadnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah tuh pernah lepas sarung, pakai celana segini, sarungnya dilepas. Dijadiin sorban begini. Itu nasabnya selepet begini tuh ya, pakai gini tuh. Itu Jabir bin Abdullah. Itu bukan ngarang, ada hadisnya. Diprotes, tanya, kenapa mesti dilepas? Kan bagus dipakai. Iya, bagi kita yang punya. Tapi nanti kelak kita temukan orang-orang yang mungkin gak seperti kita. Pakaiannya terbatas. Saya contohkan begini supaya orang tahu pakai begini pun sah. Anda punya sarung, pakaian bagus. Di daerah tuh kan ada yang celananya segini, cuma pakai kaos. Dia tanya, saya sholatnya sah nggak? Agama ini mudah, jangan dipersulit. Maka kalau dipakai di sini jubahnya, kemudian sorbannya, lalu sujud, kena ke sorban, sholatnya nggak sah. Ya? Tapi kalau sorban dibentangkan begini, tidak menempel di sini, itu sah. Nah, intinya tidak ada kain tambahan yang digunakan di sini menghalangi tempat sujud. Tapi kalau dia bukan bagian di tubuh, dilepaskan begini, itu sah. Jelas ya? Contoh, boleh nggak saya pinjam? Kasih. Nah, teman-teman contoh begini ya. Kemudian mau sujud. Begitu mau sujud, ini terurai ke depan. Kamera melihat ya, supaya bisa nyampe. Ini. Nah, ini kena begini. Nah, ini tidak sah salatnya. Tidak sah. Oke? Ya.
Karena ini sesuatu yang ada dalam tubuh, nempel begini, ikut terbawa. Tapi kalau begini, saya wukuf di Arafah, panas gini, dekat batu, saya gini kan supaya nggak terlalu panas. Sah. Jelas? Sekali. Jelas di sini? Baik. Sudah sempurna sujudnya? Belum, karena belum berdoa. Baru sujud. Sekarang doanya biasanya apa? Yang kita baca? Nah, kita punya 2 menit lagi. Doanya bisa Subhana Rabbiyal A'la. Boleh tambah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ada lagi satu lagi. Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Sudah. Baik. Ini tidak banyak orang tahu. Itu doa pembuka. Bukan doa yang sesungguhnya. Itu doa pembuka. Kita sedang berusaha mendekatkan diri kita sama Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi. Saking agungnya, aku tundukkan bagian terhormatku hanya untukmu. Kan kehormatan manusia itu di kepalanya. Begitu dia bisa jatuhkan ke bawah, itu sedang merendahkan dirinya. Itu di Romawi kan, dia sujud tuh. Kan? Persia, dia ruku. Karena merendahkan dirinya. Kita jatuhkan kehormatan kita di hadapan Allah untuk mengagungkan Allah. Dan aku lakukan ini sebagai pujian kepadamu. Maka berlakulah hukum. Perhatikan hukumnya. Tatkala Anda merendah, Allah angkat Anda. Tapi ketika Anda meninggi, Allah rendahkan Anda. Dalam semua aspek kehidupan. Anda boleh hebat jadi suami, tapi kalau Anda terlampau tinggi, Allah jatuhkan. Anda boleh hebat sebagai pengusaha, Anda sombong tinggi, Allah pasti rendahkan. Tapi ketika kita rendahkan diri kita, Allah pasti angkat. Itulah sebabnya kenapa orang sujud diangkat, diberikan 7 bacaan doa, permintaan yang dikabulkan. Yang Rabbi gfirli warhamni wajburli dan sebagainya itu. Maka kita rendahkan itu untuk merendah pada Allah. Ya sebentar. Sambil kita katakan, di ujung Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Yang kadang dalam hidup selalu merasa tinggi, merasa hebat, merasa paling berwenang. Aku jatuhkan diriku kepadamu. Begitu kita ucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, jatuh, maka muncullah kemudian apa yang kamu mintakan. Maka Nabi katakan fa'aktsir doa, perbanyak doa. Kalau permintaannya seperti Nabi ajarkan, boleh dilafazkan. Tapi kalau tidak sama dengan yang Nabi ajarkan, cukup di hati kita sampaikan. Ya, masalah rumah tangga pengen curhat, masalah pekerjaan, ya, masalah sosial, hadirkan. Senikmat apa yang bisa kita lakukan. Tapi lihat sedang sholat apa. Kalau berjamaah, ingat-ingat ada imam. Jangan imam sudah naik lagi, Anda masih sujud. Atau sebaliknya, Anda jadi imam, ingat makmum. Ada batas standar. Karena itulah silahkan nikmati dalam sholat sunnah. Tahajud, duha, tumpahkan aja. Minta sama Allah. Nah, itu dalam hati. Tapi kalau sekiranya Nabi pernah ajarkan doanya, boleh bacakan dengan lisan kita.